Dan percaya Allah yang kita sembah adalah Yehova Sama, amin. Dia maha hadir, dia ada di tempat ini, dia ada dalam setiap hati, bahkan setiap jiwa yang remuk, dia bertahta. Oleh sebab itu bila setiap kita yang ada, yang diizinkan untuk tinggal, untuk menempati rumah ini, untuk datang kepada Tuhan hari ini dengan segenap hati, kita persiapkan diri. Mungkin yang sudah ada di tempat, mari kita tundukkan kepala. Mari kita angkat hati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia setia. Di hadapan kita ada perjamuan suci. Kita diingatkan kembali betapa Allah mengasihi, Allah mencintai. Dikorbankannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik. Terpuji nama-Mu. Mari katakan Bapa, Engkau sungguh baik dan terima kasih. Terima kasih Kau sungguh ajaib. Kau maha besar, Kau maha tinggi. Ku agungkan Engkau. Biarlah jiwaku memuja-muja-Mu Tuhan. Kami angkat suara memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup. Setiap hati, setiap jiwa yang ada di tempat ini meninggikan. Kami angkat tangan menyembah. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah yang hidup. Kita angkat tangan kita bersyafaat karena kita percaya Allah yang maha besar milik rencana yang luar biasa di tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan Bapa, Engkau sungguh baik.
bukan karena kuat dan gagah kami. Kami yang ditebus dengan darah-Mu, yang nama-Mu ada di atas kehidupan kami. Saat pagi hari kami membawa hidup kami secara pribadi datang memohon pengampunan-Mu. Ampuni kami. Izinkan saat pagi hari kami menyerahkan pelayanan ini dalam tangan kasih setia-Mu. Berkatilah kami. Berkenanlah Tuhan atas pujian kami, atas persembahan apapun yang kami bawa saat ini di hadapan-Mu. Kudus dan sucikan dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalamnya. Kami percaya berkat-Mu bukan hanya di tempat ini, tetapi melawat seluruh gereja-gereja, baik mereka yang ada di pedalaman, di desa, di kota, bahkan di kota-kota metropolitan, di mana nama-Mu ditinggikan. Biarlah Tuhan Yesus di situ kemuliaan-Mu dinyatakan. Setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pagi ini untuk melayani Engkau, baik ibadah secara onsite maupun online, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya pelayanan kami hari ini akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Gembala kami di tempat ini. Kami menyerahkan Bapak Sudi Dharma, menyerahkan Bapak Ruben Adi, hamba-Mu menyerahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan bersama seluruh staf dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami Pak Jokowi bersama Pak Amin, bahkan seluruh staf yang ada sampai ke jajaran desa. Kami mintakan berkat-Mu atas mereka. Pakai mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk membawa Indonesia kepada kemuliaan demi kemuliaan. Acara mudik yang dilakukan saudara-saudara kami, biarlah perlindungan penyertaan-Mu ada dan menyertai, sehingga setiap mereka boleh berjumpa dengan keluarga dengan baik dan selamat. Setiap kuasa kegelapan yang mengalihkan perhatian mereka sehingga mengalami kecelakaan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu ada bagi mereka. Kami juga serahkan perjamuan suci yang akan kami terima. Kuduskan kami, supaya perjamuan suci akan mendatangkan berkat, bukan kutuk. Dan kami percaya dalam perjamuan suci kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami disatukan kembali oleh tubuh dan darah Yesus, dan kami akan dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Biarlah kita datang dengan sorak-sorai, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena bukan kuat dan gagah kita ada sampai hari ini, haleluya. Segenap hati kita datang bersama-sama. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat
bukan karena berbuat atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan aku bisa menang. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku berkata padamu,
mengagung-agungkan Engkau. Kami akan meninggikan Engkau sebab Engkau layak menerimanya. Biarlah korban pujian dinaikkan dari tempat ini hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah kita dahsyat, amin. Hanya oleh kuasa darahnya kita diselamatkan. Tos kanan kirimu katakan, oleh darah anak domba Allah engkau dan aku diselamatkan. Haleluya. Bebaskan rohmu, bebaskan tubuhmu untuk menyembah Raja di atas segala raja. Sekarang kan tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawa kita. Sekarang kan tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, katakan sama-sama, ini kalahkan kuasanya dan sudah oleh darah domba. Sekarang kan sama-sama dengan segenap hati katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, dengan iman katakan, ini kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah. Semua tepuk tangan di atas, oleh darah domba, oleh darah. Haleluya. Oleh kesaksian kita, ini kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, ini kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darahnya, oleh darahnya, oleh darahnya domba. Oleh darahnya domba Allah saja kita diselamatkan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah kita percaya kita diselamatkan, amin. Sebab itu dari hari ke hari penyertaannya tidak berubah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Dari hari ke hari tak berkesudahan kasih setianya. Dari hari ke hari
tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Hari-hari tak pernah berkesudahan kasih setia-Nya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Suara jemaat katakan, tak berkesudahan. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Tak berkesudahan kasih setia Allah yang maha tinggi. Oh, 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 lebih lagi katakan. Oh, 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 tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Mau tanya saudara jujur ya, yang dapat berkat minggu ini katakan haleluya. Yang toko obatnya baru katakan amin. Yang dapat tanah katakan puji Tuhan. Yang diberkati keluarga baru katakan haleluya amin. Berarti kita percaya bahwa saudara diberkati amin. Yang akan tambah keluarga baru ada. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita mengangkat pujian, aku diberkati, aku dikasihi dengan iman dan dengan katakan bukan dari kata orang. Aku diberkati, aku dikasihi oleh Allah yang hidup. Dan kasih setianya sekali lagi tak berkesudahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sembahlah sagu makan kalanya, dan anugerahnya sangat besar lagi. Yang diberkati Tuhan katakan, ku diberkati, aku dilimpahi karena Allah bakti untuk menyediakan
semuanya yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Jangan berhenti, jangan puas hanya berkat jasmani, tetapi bila kita memiliki berkat rohani, karena dari dalam akan mengeluarkan buah-buah roh untuk kemuliaannya. Jangan putus asa, Bapamu menyertai. Pagi ini dia tahu benar apa yang saudara butuhkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Apa yang lagi yang buat engkau khawatir? Jangan pernah khawatir, karena saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia tahu ketika saudara menangis, ketika saudara menjerit, ketika saudara berdoa, dia tahu. Dan firman-Nya saat pagi hari akan menjawab setiap pergumulan saudara dan saya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Nyanyikan ini dengan segenap imanmu. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Dan perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Cuma saja katakan, perhatikanlah. Amin. Tuhan terima kasih. Perhatikan
saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Raja kita. Terus lebih dan lebih lagi. Hari ini Dia siap untuk memberkatimu. Hari ini Dia siap untuk memulihkan keadaanmu. Hari ini Dia siap ada bersama-sama untuk memberikan damai sejahtera yang tidak pernah dunia berikan kepada kita. Kami percaya hari ini hati Tuhan sudah disenangkan. Pujian yang kami naikkan biarlah Tuhan mencium itu sebagai satu dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Pada saat pagi hari ini kami seluruh anak-anak-Mu, kami merindukan suara-Mu untuk memberikan kekuatan, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami hal-hal yang dahsyat, yang besar untuk kami pakai hidup sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami percaya, kami siapkan hati kami, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dan kami melihat mujizat demi mujizat terjadi, pelepasan demi pelepasan terjadi, dan kami terima itu. Hari ini Tuhan, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Kuasa kegelapan, kuasa intimidasi yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami patahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau memberikan pengertian-pengertian bagi kami, agar kami mampu menerima dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita berpesta dengan Tuhan pagi hari ini. Dan lebih daripada itu, selamat mempersiapkan diri kita untuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan memberikan pedoman bagi kita untuk kita pakai selama kita hidup di dalam dunia ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita mulai baca ayat 1 sampai 6 dan kita lompat ayat 11 dan 12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1, saya minta kita akan kerjasama nanti ayat 1 dari sebelah kanan saya 2 baris ini, dan ayat 2 sebelah kiri saya juga 2 baris. Kita baca sampai ayat 6 dan kita lompat ayat 11 dan sampai ayat 13. Kita mulai dengan regu A, yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 1, 2, 3. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil ternak itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak.
Ayat 6 kita baca bersama-sama, 2, 3. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang-orang Israel kepada Tuhan. Ayat 11 dan 12. 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12 kita baca dengan keras ya. 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Berikan tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu jujur, saya menyiapkan khotbah ini betul-betul perjuangan. Kemarin saya serius dari jam 9 sampai tadi malam jam setengah 12 saya masih ada di meja belajar. Saya bergumul dan saya tanya sama Tuhan, apakah ini betul firman yang akan saya sampaikan kepada anak-anakmu pagi hari ini? Saya coba lagi, saya mengalihkan dan saya coba tapi ternyata tidak bisa. Suara ini bisa begitu keras. Sampai jam setengah 12, hampir jam 12 kurang seperempat, saya bilang sama Tuhan, saya menyerah. Pagi hari ini saya akan memberikan tema sebagai bahasan firman Tuhan kita pagi hari ini, pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita, Dia sudah atur sedemikian rupa, sehingga setiap apa yang ada dalam diri kita itu punya potensi yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi. Seluruh organ tubuh kita disusun dengan begitu rapi sama pencipta, sama arsitek kehidupan yaitu Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam Kejadian, semuanya telah selesai, sempurna. Berarti saya mau katakan kepada saudara begini, setiap pribadi kita, siapapun kita, dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, bagi Tuhan no problem. Amin. Satu hal yang Tuhan ingin kita tahu pada saat pagi hari ini, bahwa di dalam diri kita ada potensi, ada talenta yang begitu kuat, yang Allah berikan kepada kita entah itu 1, 2, dan 5. Nah Tuhan ingin kita tahu itu, sehingga pada saat Tuhan menilik kita, ibadah kita, Tuhan menemukan kita seperti Gideon yang sedang sembunyi di dalam tempat pengirikan. Karena takut kepada siapa? Orang Midian. Malaikat Tuhan itu berkata begini, Allah menyertaimu, engkau pahlawan, gagah, berani. Sebelum saya masuk ke situ, saya akan lihat dulu alasan kenapa malaikat Tuhan itu berkata kepada Gideon itu, engkau pahlawan yang gagah berani. Ayat 1 sampai yang ke-6, coba Mbak Kila tayangkan lagi. Ayat 1. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saya mau bilang sama saudara, notabene Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Israel ini adalah biji mata Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kamu ganggu Israel, sama dengan kamu sedang mengganggu biji mataku. Maka Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah membiarkan ciptaanku itu diganggu oleh siapapun. Tapi saudara begitu mengenaskan pada Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Pertanyaannya begini. Kalau umat pilihannya, umat kesayangannya bisa dihukum, pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita bisa dihukum atau tidak? Saya ulangi sekali lagi, jawab
dan renungkan itu. Kalau umat kesayangannya sendiri, dia pilih, ya, biji matanya sendiri, itu bisa dihukum. Apakah pertanyaannya, apakah kita sebagai Israel cangkokan ini bisa dihukum atau tidak? Sangat bisa. Allah tidak pernah pilih kasih, Allah tidak pernah pandang bulu. Salah, benar, tetap benar. Ayat 2 bagilah. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan, perhatikan ini, di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Tuhan bilang sama mereka, setiap langkah, tapak kaki yang kamu injakan itu jadi milikmu. Dan itu janji Tuhan pasti digenapi. Dimanapun saja engkau injakkan telapak kakimu, aku berikan kepada kamu. Tapi pada saat mereka ada di tanah Midian, Tuhan menghajar mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mungkin secara jasmani, secara tubuh, orang lain melihat kita baik-baik saja. Ekonomi kita baik-baik saja. Keadaan kita baik-baik saja, tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita tidak menipu jiwa kita. Ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tidak bisa kita tutupi, yang rasa adalah kita sendiri. Kita sering merasa ketakutan dan akhirnya kita mulai bikin apa ya? Tempat perlindungan untuk mengcover diri kita, menutup setiap kesalahan kita. Bahkan kita bikin gua di gua-gua dan ada kubu. Berbicara tentang apa? Pertahanan diri. Saya mau bilang sama saudara, pada saat kita berbuat dosa, orang lain tidak tahu, tapi hati nurani kita bergejolak. Dan pasti itu akan menyiksa kita. Yang percaya katakan amin. Nah itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara kenapa ayat 12 terjadi. Kita baca ayat 6. Ini alasannya kenapa ayat 12 itu terjadi. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Pertama takut, tinggalnya di gunung-gunung, di gua-gua. Yang berikut dia melarat sekali, sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Awal daripada sebuah pemulihan itu terjadi pada saat kita sadar bahwa ternyata kemampuan kita, kekuatan kita tidak bisa berbuat banyak. Yang percaya katakan amin. Ya. Pada saat kita menyadari, saudara mau lari sampai mana saja boleh, silakan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketakutan itu akan terus mengejar saudara. Kecemasan itu akan terus mengejar saudara. Karena di hadapan Tuhan, kita berbuat dosa. Saudara mau tinggalkan pelayanan, silakan, itu hak pribadi. Saudara tidak mau setia, tidak mau doa, sebagai pelayan Tuhan, saudara mengundurkan diri dari Tuhan, itu hak pribadimu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak bisa bohongi perasaanmu, hatimu, bahwa engkau sedang jauh dari Tuhan, dan engkau sedang merasa ketakutan itu. Pagi ini Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama saudara. Amin. Hari pertama bulan 5, 2022, saya akan sampaikan firman ini, dan itu terlebih dahulu kena pada saya, dan saudara akan mendengar, dan itu akan terjadi loncatan, ledakan pada saat kita menyadari itu dan kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya jauh dari pelayanan, saya tetap hidup. Saya enggak setia sama Tuhan, ya gaji saya tetap dibayar, bahkan disayang sama majikan. Saya mau bilang sama saudara, ayat ini akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan kepada saudara, perbuatan jahat apa yang mereka lakukan sehingga ayat pertama itu Tuhan begitu marah kepada mereka,
karena itu di mata Tuhan, itu perbuatan jahat. Nanti kalau kita maju ke depan, kita akan melihat Gideon, dia mengobrak-abrik Misbah Baal. Setelah dia ketemu dengan malaikat itu, dan Tuhan, malaikat itu berikan tanda kepadanya, kasih daging di atas batu, tumpahkan kuahnya, dan diambil tongkatnya, dia ujukan ke daging itu dan api menyala. Gideon takut dan dia berkata begini, saya baru tahu saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi, tapi saya hidup. Akhirnya Tuhan perintahkan sama dia. Saudara tahu yang punya Misbah Baal itu siapa? Yoas. Siapakah Yoas itu? Ayah kandungnya Gideon. Saya mau bilang sama saudara, marahnya Tuhan itu punya tujuan. Saya ulangi. Marahnya Tuhan itu punya tujuan. Yang pertama mendidik saya dan saudara supaya kita sadar kalau napas itu ada itu anugerah. Amin. Kalau kita kasih kesempatan untuk hidup sampai hari ini, bulan 5, bulan Mei tanggal 1, itu karena anugerah Tuhan. Kemarin terjadi kereta api di Talun ya, itu penyeberangan itu. Begitu dia lewat ada mobil, kalau nggak salah Avanza putih ya, lewat langsung ditabrak, 2 langsung gap di tempat. Mari saudara kita mulai sadar, kejahatan apa yang saya lakukan sehingga Tuhan begitu murka sama saya. Saya mau bilang sama saudara, namanya berkat itu nggak jadi ukuran loh. Amin. Namanya saudara diberkati itu belum jadi ukuran. Yang jadi ukuran pada saat Tuhan menemukan saudara memiliki satu gairah, satu semangat yang betul-betul keluar dari hati saudara karena saudara menyadari saya telah berbuat dosa kepada Tuhan. Sehingga saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus bangkit. Saya coba lari sedikit ke anak terhilang gitu ya. Pada saat hartanya masih bergelimang, masih banyak, dia berfoya-foya, dia boros. Intinya, klimaksnya pada saat dia ingin makan ampas babi, ampas kelapa yang menjadi makanan babi, tidak bisa. Di saat itu baru dia sadar betapa banyaknya makanan dan dayang-dayang yang ada di rumah saya yang mereka bergelimpangan dengan makanan. Tapi saya ada di sini. Hari ini Tuhan ingin saya dan saudara kita mulai koreksi. Ada misbah Baal apa yang sedang saudara sembunyikan begitu rapat? Ada berhala-berhala apa? Mungkin saudara lihat saya melayani, tapi saudara tidak tahu ada berhala apa yang ada pada diri saya. Yang tahu kita dengan Tuhan. Amin. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semakin saudara sembunyi, semakin saudara bungkus, semakin tidak kelihatan, semakin batin kita itu bergejolak. Yang percaya katakan amin. Takut. Tempat tinggalnya di gunung. Bikin kubu pertahanan. Menutup diri. Orang lain tidak boleh tahu. Membatasi diri. Dan yang terakhir, itu yang sangat luar biasa. Mereka menjadi melarat. Kata yang begitu keras. Melarat secara apa? Secara rohani. Terjadi kekeringan yang begitu-begitu luar biasa. Mereka minum air tapi tidak bisa menghilangkan rasa haus mereka. Kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Baik, saya bawa saudara untuk kita melihat. Ayat 12 itu terjadi karena ada ayat yang kedua. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7 Mbak Gila. Ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian, lanjut. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Cukup sampai di situ.
Pada saat bangsa Israel berseru kepada Tuhan, kemarin saya coba cari apa sih arti berseru. Dan saya mendapatkan sebuah jawaban yang akan menjawab perkataan ini. Kata berseru itu berarti kita memintakan pertolongan terakhir. Karena memang kami sudah tidak mampu. Saya sudah tidak mampu. Aku berseru, tolong aku. Saya sudah tidak berdaya. Saya mau bilang sama saudara, ayat ini memberikan pengertian rohani kepada saya dan saudara. Seperti apapun saudara, Tuhan tetap cinta saudara. Amin. Seperti apapun keadaan saudara, Tuhan sangat cinta kepada saudara dan saya. Pada saat kita minta ampun kepada Tuhan, maka dengan segera Tuhan turun. Dia turun untuk menolong kita. Dia utus nabi. Setelah itu kalau ayat 8, 9, 10, dia mengutus malaikat untuk pergi ke Ofra. Di mana ada seorang pemuda yang bernama Gideon yang takut. Sehingga dia untuk mengirik gandum, dia ada di tempat yang tersembunyi. Akibat dari dosa, harga bayarnya mahal. Saya ulangi. Akibat dosa berarti melakukan satu kejahatan di mata Tuhan. Harga bayarnya pasti mahal. Pasti ada pengorbanan, ada korbannya. Nah itu sebabnya pagi ini saya mau ajak saudara, kita akan renungkan tema kita, yaitu pahlawan yang gagah berani. Saudara tahu Gideon itu siapa? Saya akan bawa saudara untuk lihat kenalan dulu ya sama Gideon. Kok Tuhan tunjuk dia? Kamu pahlawan yang gagah berani. Yang pertama, Matius 6 ayat 11, Gideon adalah anak dari Yoas yang punya mesbah Baal itu. Yang kedua, Gideon berasal dari salah satu kaum yang terkecil dari suku Manasye. Yang ketiga, Gideon adalah orang termuda di antara kaumnya. Nanti saudara lihat ya, apa sih menariknya Gideon? Sampai Tuhan memberikan sebuah pernyataan yang begitu dahsyat. Yang terakhir, Gideon sedang tidak berbuat apa-apa. Gideon tidak pernah masuk dalam medan pertempuran karena takut. Dia bersembunyi di tempat pengirikan gandum. Pertanyaannya, apa yang kita dapat dari Gideon? Ada yang bisa bantu saya? Hal baik apa yang Tuhan dapat daripada Gideon sehingga dia katakan, aku Tuhan menyertaimu, hai pahlawan yang gagah berani. Bisa jawab? Saya jawab ya. Gideon tidak ada apa-apa. Gideon tidak ada apa-apa yang begitu menonjol sehingga membuat Tuhan tertarik dengan dia. Gideon sama seperti bangsa Israel yang lain. Cuma bedanya yang lain bikin kubu pertahanan. Dia ada di dalam tempat tersembunyi sedang mengirik gandum. Karena tekanan yang begitu luar biasa. Hukuman yang diberikan karena bangsa Israel salah mengambil keputusan, harga bayarnya mahal banget. Saya ngeri, saya baca itu, mereka datang itu bukan banyak tetapi berbanyak-banyak. Itu berarti bukan sekedar banyak. Saya mau bilang sama saudara, ternyata musuh kita itu bukan banyak tetapi berbanyak-banyak. Bahkan di ayat yang lain dikatakan seperti belalang yang menutupi padang itu. Nanti kita akan lihat ya saudara, kenapa kok Tuhan pilih Gideon. Yang pertama, ayat yang ke-6, Mbak Gila. Ayat yang ke-6, bagian terakhir. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan pilih, kenapa Tuhan ambil Gideon? Notabene bapaknya punya mesbah Baal. Yang pertama,
Karena orang Israel berseru kepada Tuhan. Kata berseru berarti mereka bilang, Tuhan kami salah. Ternyata kami tidak bisa hidup tanpamu. Kekayaan, kejayaan, pangkat, kedudukan, itu tidak bisa menggantikan engkau di dalam pribadi saya. Di dalam pribadi kami. Awalnya Tuhan tergerak. Awalnya Tuhan mulai merubah hukuman itu. Dia mengirim nabi. Enggak cukup nabi. Tetapi dia mengirim malaikat Tuhan. Ketemu dengan Gideon. Saya mau bilang begini. Ternyata itu pertobatan itu dahsyat banget. Amin. Pertobatan itu mungkin kita dilecehkan, kita dipermalukan. Kita ditelanjangi, wong pendeta kok kaya ngono, wong Kristen kok kaya ngono, omongane enggak pantes. Sering ngerasani wong. Sering mengeluh. Mengkambing hitamkan orang lain. Seringkali kita tidak sadar itu, saudara. Karena apa? Kita bikin kubu. Tinggalnya jauh dari kalangan kelayak ramai. Kenapa? Karena memang kita mau jaga. Supaya orang lain itu jangan ngorek saya. Orang lain itu jangan tahu saya. Saudara mau lari sampai di mana saja, Tuhan tetap berurusan dengan kamu. Amin. Makanya Bapak Ibu mari pagi ini saya minta kembali sama Tuhan. Sebelum hukuman itu turun atas saudara, karena harga bayarnya mahal. Harga bayarnya mahal. Kita tahun ini, yaitu tahun perlombaan, masuk dalam gelanggang perlombaan. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan, saudara ingin keluarganya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka mau atau tidak, suka atau tidak harus masuk di gelanggang perlombaan. Berlomba untuk ego kita, mematikan ego kita. Mematikan rasa-rasa kagum kita terhadap apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Karena satu saat nanti kita akan tinggalkan itu semua. Yang kita miliki pada saat kita pernah dengar mama khotbah cilup? Orang meninggal itu seperti orang main apa? Cilup, Mbak. Coba saudara tutup mata terus cilup, baru terus buka. 2, 3, cilup. Belum semua. Yuk semua ya. Termasuk pemain musik. Ayo. 1, 2, 3, cilup. Begitu saudara cilup gitu, artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari tanah kembali kepada tanah. Tetapi begitu roh saya saudara kembali kepada Tuhan. Dan saudara lihat Tuhan senyum dan Tuhan bilang begini, aku bangga. Kamu telah menyelesaikan pertandinganmu dengan sempurna dan Tuhan siapkan mahkota bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Makanya kalau saudara ada persoalan, jangan pakai cara kita. Tapi mari kita menyelesaikan. Dengan satu catatan, hancur-hancuran saudara ada di dalam komitmen saudara. Jangan geser karena setan tahu. Oh ini kesempatan, ini kelemahannya. Dia seperti ini tak kipas lagi. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Amin. Semua pasti punya kelemahan. Tapi solusinya itu yang paling penting. Pada saat kita memiliki kasih Tuhan, menyadari bahwa hidup ini karena anugerah, kita dipilih dari seluruh bumi, menetapkan kita menjadi orang percaya, itu anugerah. Itu sebabnya apa yang bisa kita balas? Tidak ada sama sekali. Ya, kita tidak bisa sogok Tuhan, tidak bisa, karena yang punya semua Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Yang kita bisa apa? Apa yang kita bisa? Kita lakukan itu dengan tekun dan setia. Amin. Saudara mungkin dipercaya satu, lakukan itu, jangan ditanam. Puji Tuhan saudara dapat 2, kembangkan talenta itu. Apalagi yang dapat 5, wow, Tuhan lebih senang lagi. Dan percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan pasti cash, dia akan bayar saudara
Dan itu tidak main-main, janjinya ya dan amin. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa Tuhan mendatangi Gideon? Yang pertama karena Tuhan mendengar doa pengampunan, minta ampun kepada Tuhan. Mari kita terus ada di dalam suasana doa itu. Tetap setia. Yang kedua, Hakim-Hakim 6 ayat 15 bagilah. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Apa yang Tuhan dapat pada Gideon? Yang kedua, Tuhan mendapati bahwa Gideon adalah pribadi yang mau atau berani mengakui segala kelemahan dan ketidakberdayaannya kepada Tuhan. Halo, hari ini Tuhan sedang ada di sini. Dia menilik setiap pribadi yang datang, termasuk saya. Dan Tuhan pingin itu jawaban yang kedua. Kenapa Tuhan pilih Gideon? Karena Tuhan mendapati pribadi Gideon adalah orang yang berani mengakui saya salah. Yang percaya katakan amin. Ayo hadap-hadapan yuk. Saudara-saudara akan hadap-hadapan. Ayo, tinggalkan catatan sebentar. Katakan, aku salah. Sampean piye? Aku salah. Sampean yo? Gitu ya. Saudara, ini sederhana. Kosakatanya mungkin itu berapa kata ya? Saya berani ambil keputusan, mengakui kelemahan saya, ketidakberdayaan saya. Pada saat Tuhan dengar itu saudara, pada saat Tuhan melihat itu ada pada saudara, maka saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak perlu 32.000 untuk menghancurkan Midian. Amin. Tuhan tidak perlu 20.000 untuk menghancurkan Midian. Berapa? 301 tambah Gideon. Tuhan bilang terlalu banyak, 32.000 ngapain kamu capek-capek. Begitu disaring 22.000 12 iya. Tinggal 10 iya 22.000 pulang, tinggal 10. Tuhan bilang begini, saya oke. Saudara bayangkan enggak cara Tuhan itu? Long Midian itu seperti belalang yang menutupi berbanyak-banyak. 32.000 masih banyak, 20.000 pulang, tinggal 10.000. 22.000 pulang, tinggal 10.000. Tuhan bilang masih banyak, bawa mereka ke kali, tes. Yang minumnya seperti nun sewu, seperti anjing, menunduk dan menjilat, dan yang memegang air dengan tangan dan dibawa ke mulut itu dipisahkan. Saringan itu tinggal berapa orang? 300. Tambah Gideon berarti 301. Masuk akal? 301 orang. Musuh ratusan ribu. Nanti saudara kita baca ya. Itu sekali menyerang 120.000 hancur. Dikejar sampai sungai Yordan. Dikejar dan akhirnya tinggal 2 pemimpinnya itu dipenggal kepalanya oleh Gideon. Dia bawa pulang. Wow, luar biasa. Mari saudara kita mulai belajar pada saat pagi hari ini. Ketika Tuhan menemukan kepolosan kita. Ketika Tuhan mendapatkan bahwa kita itu apa adanya. Berani mengakui kelemahan, dosa, dan kesalahan kita. Maka saya mau bilang sama saudara, mujizat demi mujizat terjadi. Ledakan, letupan rohani itu akan terjadi. Dan saya sangat percaya Karanganyar akan dimenangkan untuk Tuhan. Nasi 2.000, sekarang kita sudah masuk ke atas 300. 360 porsi, 320. Dan itu saya mau katakan kepada saudara, kemarin
Kenal sama Jonas Da Costa? Iya, apa? Jonas ya, Jonas Da Costa. Ternyata dia kembali ke Atambua jadi gembala di sana. Ada saya lihat. Saya kangen, saya telepon dia. Wow, Papa. Geger di NTT. Apa itu? Itu nasi 2000-an yang dilakukan oleh Karanganyar. Bapak Ibu sampai NTT loh. Amin. Adik saya di Kupang. Ya, ponaan saya di Rote. Itu mereka share terus. Wow, lihat ini gereja melakukan ini. Saya mau bilang sama saudara, secara mata manusia, kita ini orang bodoh. Bu Ribut mana? Bu Ribut. Coba angkat tangan. Di Bu Ribut. Oh iya. Bu Lis. Angkat tangan dong. Oh, Cacili. Angkat tangan, ada Bu Lis. Bu Kus. Mbak Ayu. Ya, Ayu dia. Siapa lagi? Bu Har, oh iya Bu Har, mana Bu Har? Oh. Mama Sis? Bu Dar? Angkat tangan Bu, saya ingin lihat. Bu Lis, gede? Bu Tri? Bu Ita? Terima kasih. Saya itu kadang-kadang berpikir gini, iki Karanganyar iki kok ya aneh-aneh ya. Tenan, bukan orang lain tok, tapi saya sendiri aneh-aneh. Saudara tahu jualnya Selasa, malam Minggu itu sudah hitung-hitung duitnya cukup enggak. Saya mau bilang sama saudara, kasnya kita hari ini masih bisa cukup 3-4 minggu ke depan. Amin. Dengan modal 2 juta. 2 juta dulu tuh 4 kali entek bahkan kurang. Mama tanya sama saya, "Piye? Maju." Dan Tuhan hampir tiap hari itu kirim benih lewat anak-anak Tuhan. Bahkan ada orang di luar Tuhan. Jilbaban. Mama bilang, "Pak, enak yang kirim." Tidak banyak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara begini. Nasi 2000 itu sebagai satu tanda bahwa saya dan saudara mengerti tujuan Tuhan untuk kita hidup di lingkungan kita. Amin. Saya bilang sama Pak Anggap, "Pak, ibu-ibu ini loh, kalau apalagi sudah Senin Pak, mulai dari pagi sampai mau sel berhenti dulu. Setelah itu sel mereka datang lagi ke rumah sampai minimal jam 12 malam mereka tidak tidur. Dulu kan mesti jualan pagi ya. Ya, mulai Selasa ini kita pray, Selasa depan baru kita buka lagi. Jam 3, setengah 4 mereka sudah bangun, masak persiapan dan packing. Bayangkan itu saudara. Bahkan ada jemaat dari Ngeleko itu 2 minggu ini datang bantu. Halo Bapak Ibu yang di sini, iki gaweane awak dhewe loh. Masa enggak tertarik untuk bantu? Ayo kita sama-sama kerjasama. Saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita melakukan sesuatu, kita terbuka, firman Tuhan mengatakan Allah tahu kok. Dia tahu kita mengakui dosa kita, kesalahan kita. Tuhan bilang begini, aku menemukan pahlawan-pahlawan gagah berani di Karanganyar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia menemukan saya dan saudara pahlawan yang gagah, berani. Bukan gagah saja, bukan kuat saja, tetapi berani mengambil resiko. Karena kita tahu, satu saat kita akan tinggalkan semua, dan kita akan pulang. Cilukba tadi, kita akan disambut oleh Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Wow. Pada saat kita menyadari itu, maka saya mau bilang sama saudara, pekerjaan kita tidak akan menghalangi ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Pekerjaan kita, kesibukan kita tidak akan menghalangi kita untuk tetap eksis dalam pelayanan. Kekurangan kita tidak membatasi kita untuk kita korban buat nasi 2000. Karena Tuhan yang punya dana itu, dia yang punya benih itu, kalau dia mendapati, dia mempercayai panjenengan semua,
maka dia bertanggung jawab dan itu akan terus dikerjakan. Kita lanjut, itu yang kedua. Ayat 25 sampai 30, Mbak. Kita lompat ayat 25 sampai dengan 30. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang-tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan. Ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang. Cukup itu saja, nanti ditanya tentang itu. Yang Tuhan ketemukan di dalam pribadi Gideon, sehingga Tuhan katakan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yaitu karena Tuhan mendapati Gideon adalah pribadi yang rela mati untuk sebuah kebenaran daripada hidup, tapi buat Tuhan marah. Saya bayangkan, papanya yang punya mezbah. Anaknya disuruh Tuhan untuk rombak, bakar. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, sebagai bagian-bagian akhirnya, tinggal satu poin lagi. Yang pertama, mezbah Baal itu dihancurkan, dibakar. Tapi jangan dibakar toh, ditinggal gitu. Bangun mezbah untuk Tuhan. Bisa mengerti maksud saya? Tuhan menemukan Gideon bukan sekedar jasmani saja dia hebat, tetapi dia rindu ada pemulihan secara rohani. Kesesatan yang dibuat oleh papanya itu dia rela, saya siap mati. Dan betul ayat 28, 29 dan 30, puncaknya 30. Gideon diseret keluar dan Gideon dikatakan begini, hari ini kamu harus mati. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bela kita, amin. Papanya berdiri, yang punya mezbah itu, dia katakan begini, kalau kamu ingin menyembah Baal, kumpul semua, malam ini juga kamu harus mati. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan membela kita. Pada saat Tuhan menemukan ada satu keputusan, ada satu tekad, Tuhan dapat mempercayai saya dan saudara. Saudara mau di mana saja, kalau dipercaya sama Tuhan, Mbak Jenny selamat datang, 1 tahun lebih tidak ketemu ya. Talenta yang dari sini dikembangkan di Jakarta, tamborin, gitu. Ya, puji Tuhan. Iya. Sekarang bergabung. Mbak Faya ada di mana? Mbak Faya, halo. Iya. Sekarang Mbak Faya jadi song leader yang utama di situ, bukan itu. Jadi kalau dia libur ke sini, gembalanya susah. Di Malang. Pertanyaannya, saya mau tanya sama saudara. Apakah talentamu itu mau kamu kubur atau kembangkan? Itu keputusan ada pada saudara. Saya rindu kita kemana kita jadi berkat. Ya. Kita kemana kita jadi berkat. Kita mulai baca Alkitab angkatan ketiga. Kejadian sampai Wahyu kami sudah 2 kali, ini masuk kali yang ketiga. Saudara tahu? Geger di grup. DSCM Ngelegok, peserta terbanyak dengan jumlah 12 peserta yang siap untuk melibas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi malam Yosua diperkenalkan. Mana Yosua? Hebat, hebat. Ojo berhenti sambil di tengah jalan ya. Ya, nanti siap-siap untuk jadi host. Ya. Ada Grace, ada Ferdi, ada Echa, anak-anak muda. Halo anak-anak muda yang lain. Oke, aja. Saya tantang saudara,
Masih ada kesempatan. Kalau saudara mau kirim ke saya masuk ke Buwin. Tadi malam masih ada Yosua. Tapi nomor urutnya sekarang kami sudah sampai 56. 56, Yosua 57, dan nanti berikutnya. Siapa yang mau? Baca Alkitab loh. Saudara, saya bangga sekali sama saudara kepada Tuhan. Ternyata saudara orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Amin, walaupun babak belur, tersinggung, sakit hati, tapi saudara tetap ada, tetap setia sama Tuhan. Gideon siap, aku mati enggak apa-apa, yang penting aku pertahankan kebenaran itu. Daripada saya hidup, saya berkhianat sama Tuhan. No, tidak. Pagi ini Tuhan ingin dapati itu pada saudara. Sehingga Tuhan bilang begini, ada 100 pahlawan gagah perkasa, gagah berani, yang siap untuk masuk dalam medan pertempuran. Yang terakhir, poin yang terakhir sebelum kita terima perjamuan kudus. Memenangkan pertandingan melalui gelanggang pertandingan sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan lihat, dengar doa saja, dia bukan hanya lihat ada keputusan, tetapi Gideon itu makanya di terakhir temanya itu pahlawan gagah berani. Dia bilang sama ke-300 temannya itu, anak buahnya, cara perangnya aneh loh saudara. Kalau saudara baca ya, aneh memang Tuhan itu luar biasa, punya berjuta-juta cara untuk membuat kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Mereka apa, bawa senjata? Enggak. Mereka enggak bawa, bawanya apa? Buyung. Ya, sama obor, iya. Aneh. Masukir. Kalau masukir golek bakecot, gue mau obor gue pantas enggak? Ya masih pantas lah. Kalau enggak ada senter zaman dulu loh. Ya, enggak bawa publik, enggak bawa senter. Masukir mau pegang ulo. Ada ulo enggak ada? Terus masukin dalam bagian. Alah gampang. Gitu. Paling enggak kan ada senjata ya. Ada kayu yang seperti ini terus kepalanya. Kapan-kapan kalau pas ada mas, panggil saya nanti kita sama-sama dan saya bawa itu tak kasih ke mas Immanuel Kacang. Ya, gitu. Bukan. Mau perang lawan sekian ratus ribu orang, hanya ada buyung dan obor. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita mengikuti caranya Tuhan di dalam gelanggang pertandingan, kemenangan itu akan jadi milik kita. Kemenangan itu akan jadi milik kita. Pada saat saudara senang, saudara menang maksud saya, maka saudara akan lihat, oh ternyata pekerjaan itu enggak terlalu berpengaruh, harus kerja. Tapi pekerjaan itu enggak boleh menggeser pelayanan saya. Pada saat saudara mengalami kemenangan, maka saudara melihat hal-hal dunia itu hanya sebagai satu kebutuhan aja. Jangan sampai saudara karena gara-gara itu saudara korbankan rohani saudara. Anak-anak muda bangkit kembali. Eman kan? Dari remaja kalian begitu luar biasa. Ada masalah diselesaikan. Jangan Tuhan yang jadi korban. Amin. Jangan ikutkan Tuhan di dalam. Oke, secara manusia kita gentle aja datang. Masuk dalam gelanggang. Hancur-hancuran di situ. Hanya dua pilihan, kalah atau menang. Tapi percaya, kalau kita masuk gelanggang pertandingan dengan syarat yang baik, maka kembali. Tuhan sebelum mengatakan engkau pahlawan gagah perkasa, dia katakan begini, Tuhan menyertai kamu. Pagi ini kita akan siapkan hidup kita. Lewat peristiwa Gideon, Tuhan rindu agar saya dan saudara juga bisa jadi pahlawan. Ya, untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk gereja, untuk keluarga, dan
istimewa untuk Tuhan. Bisa? Bisa. Harus bisa. Karanganyar sedang menuju ke sana. Dan tahun ini khotbahnya seperti ini terus. Sampai kita akhiri 2022. Tetap berada di gelanggang pertandingan. Saya percaya masih ada hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan lewat saya dan saudara. Pada saat Tuhan mendapatkan 4 catatan yang ada pada Gideon, pada saat kita sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Pada saat Tuhan melihat kita bahwa kita berani mempertahankan kebenaran. Ya, lebih baik mati karena saya mengkhianati Tuhan. Saya siap mati dan Tuhan pasti tolong saya. Yang berikut menyelesaikan di mana? Ya di gelanggang dong. Di gelanggang. Kalau orang tinju itu berapa orang? 2. Kalau sepak bola 22 orang kan? 11. Makanya terjadi kesebelasan. Secara gentle saudara. Kalau memang nggak bisa, angkat tangan. Tapi jangan keluar. Peraturan, harus peraturan. Kalau saudara nggak kuat, angkat tangan, keluar. Latih lagi. Tapi yang Tuhan minta, kita keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan akan pakai kita lebih, dan lebih lagi. Kita akan tundukkan kepala. Tuhan minta pagi ini kita mengasihi Dia. Tetap mengasihi Dia. Kita akan angkat satu pujian. Ini hatiku menyembah-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi, hatiku mengasihi, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku. Taruh tangan kanan saudara di dada. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sebelum kita tinggalkan ruangan gereja ini, sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus yang begitu mengasihi kita sehingga Dia korbankan hidupnya, mari secara pribadi kita mau terbuka kepada Tuhan. Seandainya pagi ini Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi saya ulangi, sementara saudara tutup mata dan taruh tangan saudara di dada sebagai tanda, ini aku Tuhan. Seandainya Tuhan tanya sama saudara, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua, kalau kita jawab, iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Yang kedua Tuhan tanya lagi sama kita,
apakah engkau mau pergi untuk aku? Apakah engkau mau melakukan setiap perintah-perintahku? Yang bisa jawab saya dan saudara. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan mendapati kita pahlawan gagah, berani. Dalam rumah tangga kita menjadi pahlawan gagah, berani. Dalam pekerjaan kita menjadi pahlawan yang gagah, berani. Kuat, iman kita kuat dan berani mengatakan tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Dalam pelayanan, dalam ibadah kita mau katakan aku adalah pahlawan yang gagah, berani. Silakan berhubungan dengan Tuhan begini. Katakan, Tuhan, ini aku. Katakan kepada Tuhan, ini aku. Saya rindu saudara semua keluarkan suara saudara. Biar Tuhan mendapati saudara seperti Gideon akhir zaman. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Bahkan dirinya, tubuhnya siap untuk menanggung resiko. Asalkan kebenaran itu disampaikan. Maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Terus mengasihi, mencintai Tuhan. Katakan, hatiku mengasihi. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihi. Hatiku. Bapak Suryanto akan maju ke depan mengucap syukur buat firman Tuhan. Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Bapak Suryanto maju untuk berdoa. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, saat pagi hari ini kami merasakan betapa besar kasih yang Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Hari ini kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Kami bisa meneladani Gideon ya Tuhan. Bagaimana anak muda ini ya Bapa selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya ya Tuhan. Selalu berserah kepada Engkau di dalam menghadapi badai, di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi kehidupan yang begitu keras di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan anak muda ini Tuhan juga selalu menyadari
apa yang menjadi kelemahannya ya Tuhan. Sehingga dia mengakui di hadapan Engkau. Dan tangan-Mu turun atas anak muda ini. Tangan-Mu turun atas kami ya Bapa. Ya, Yesus. Sehingga kami selalu dan senantiasa berharap hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, selalu ajarkan hati yang seperti Gideon ya Tuhan. Yang mampu mengatakan kebenaran di atas kebenaran ya Tuhan. Dan kami tidak pernah takut dan gentar ya Tuhan ketika kami harus mengatakan kebenaran itu ya Tuhan. Dan kebenaran itu tidak datang dari siapa-siapa. Tapi kebenaran itu benar-benar datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran pada saat pagi hari ini. Sehingga membuat hati kami ya Tuhan, untuk senantiasa berharap kepada Engkau. Senantiasa kami yakin menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ada dan selalu ada di hati kami. Untuk kami terbarkan kepada siapapun yang ada di dekat kami, yang ada di jauh kepada kami sekalipun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami sebagai ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan arahkan tangan saudara ke depan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat acara ibadah hari ini. Kami percaya ini semua boleh terjadi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan yang boleh kami nikmati. Sebelum kami berdoa buat yang lain, kami akan pulang. Kami angkat tangan dan hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Mulai dari tanggal 2 sampai akhir bulan Mei. Kami berdoa biarlah umur panjang ada pada mereka. Kesehatan, kekuatan yang baru, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Dan biarlah bukan sekedar secara jasmani mereka bertumbuh, tetapi rohani mereka semakin meningkat. Pengenalan akan Tuhan semakin membawa mereka mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan semakin menolong dan memberkati mereka. Kami angkat tangan kami dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat seluruh anak-anak-Mu yang sudah ikut ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, semua pengorbanan mereka, apa yang mereka kerjakan, yang mereka berikan persembahkan kepada Tuhan, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian untuk pelayanan hari ini, Tuhan terus memberkati mereka, memakai mereka. Sawah ladang, perkebunan, peternakan mereka diberkati. Rumah tangga, pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah diberkati. Toko kios, toko obat, apotek diberkati semua. Berjualan secara online juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang besok mereka akan merayakan hari kemenangan mereka. Kami berdoa, kami percaya Tuhan pada saat mereka melakukan ibadah mereka, Tuhan hadir di tengah mereka. Jamah mereka, pulihkan mereka, selamatkan mereka, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Kami tolak semua bentuk apapun penghalang untuk lebaran pada besok. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ibadah sepanjang minggu ini juga Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk menolong mereka, memberikan hikmat untuk mereka sampaikan isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, memimpin dan menuntun kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun,
menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik jasmani maupun rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.